Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, selamat malam, Shalom. Puji Tuhan, di malam hari ini kita kembali ada dalam ibadah kelompok doa gabungan, masih secara online. Karena itu mari kita arahkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan dalam persekutuan ibadah kita di malam hari ini. Kita memuji Tuhan mengawali persekutuan kita di malam hari ini dari nyanyian kemenangan iman nomor 123. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan baitnya yang kedua. Dalam Dikau ku berlindung. Selamat berlindung pada batu karang di waktu sengsara, di masa berperang, ketika lemah ku cari tempat senang, tak ku dapat lain dari batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati, laksana gelombang ketika tofan, ku lari bernaung di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Allah pemelihara kehidupan kami. Allah yang tetap setia di sepanjang perjalanan hidup ini. Sampai hari ini dengan kekuatan kesehatan yang ada, kami percaya bahwa semuanya karena kasih kemurahan Tuhan, bahkan kebaikan Tuhan bagi kami semua. Oleh karena itu malam hari ini Bapa, ada waktu bagi kami untuk datang kepada Tuhan, kami pun datang. Membawa hidup kami, membawa hati kami untuk memuji, mengagungkan Tuhan dalam persekutuan ibadah kelompok doa gabungan malam hari ini. Kami memohon Tuhan Engkau memberkati kami semua, memberkati seluruh jemaat-Mu yang boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing bersama dengan keluarga malam hari ini. Sehingga saat kami ada dalam persekutuan malam hari ini, memuji, mengagungkan Tuhan, Roh Allah yang hidup akan senantiasa memampukan kami untuk terus menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, menyerahkan ibadah kami di malam hari ini, dari awal pertengahan bahkan sampai berakhirnya, biarlah jadi di dalam pimpinan penyertaan Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita lanjutkan pujian kita di malam hari ini. Kita menyanyi dari nyanyian kemenangan iman nomor 132. 132A, bait pertama, 2 dan 3. Tuntun aku Tuhan Allah. 132A. Pimpin saya Allah, pimpin saya yang lemah, dengan tangan yang berkuasa, jalan lurus ke surga. Roti hidup, isikanlah nyawaku, isikanlah
Puji Tuhan, biarlah pujian ini membawa kita untuk tetap melihat kemurahan Tuhan di tengah-tengah situasi sulit sekalipun. Oleh karena itu kita akan bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih tak kala kami ada dalam persekutuan bersama-sama di malam hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan kami, melawat kami untuk boleh berkonsentrasi, menaikkan setiap pujian kami dalam persekutuan ini. Bahkan kami pun mau bersama-sama membaca, merenungkan firman-Mu malam hari ini. Tuhan memberkati kami semua, memberkati seluruh jemaat-Mu di rumah masing-masing, bahkan dimanapun berada saat ini. Biarlah Allah Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami dan meneranginya, sehingga kami dimampukan untuk memahami firman Tuhan, mengaplikasikannya dalam hidup kami hari demi hari. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan di malam hari ini saya ambil di dalam Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-27. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 22 hingga 27, demikian firman Tuhan dalam perikop di Marah dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sana diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Demikian jauh pembacaan kita di malam hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan ini tentu kita mau melihat 2 tempat ya, yaitu Marah dan Elim. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan sering dikatakan sebagai gambaran perjalanan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel yang harus melewati Marah tadi ya, tempat yang bernama Marah, kita juga berhadapan dengan hal-hal yang bisa menjadi memahitkan hati. Sekali lagi, seperti bangsa Israel yang harus melewati tempat yang bernama Marah, di mana airnya terasa pahit, kita pun juga berhadapan dengan hal-hal yang bisa memahitkan hati. Nah saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, tak kalah ada dalam situasi yang seperti itu, kita jadi bertanya-tanya, kenapa harus ada Marah? Bukan marah maksudnya marah-marah, tetapi kenapa harus ada Marah? Seperti nama tempat yang ada dalam pembacaan kita di malam hari ini. Nah ya, kenapa
harus ada marah. Nah, ayat 25 dalam pembacaan kita di malam hari ini memberikan jawabannya. Yaitu karena di sanalah Tuhan mengajarkan berbagai ketetapan dan peraturan. Ya, disebutkan di dalam ayatnya yang ke-25 tadi dalam pembacaan kita. Di sanalah Tuhan mengajarkan ketetapan-ketetapannya dan peraturan-peraturannya. Dan juga jawaban ini ditegaskan oleh Daud yang menyatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-71. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sejujurnya saat berhadapan dengan masalah, saat berhadapan dengan persoalan hidup, kita bisa lebih serius untuk mencari Tuhan. Sekali lagi, pada saat kita berhadapan dengan persoalan, pada saat berhadapan dengan masalah, kita bisa menjadi lebih serius untuk mencari Tuhan dibandingkan saat keadaan semuanya berjalan mulus ataupun berjalan lancar. Ini realita hidup yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Itulah sebabnya Tuhan tidak jarang bekerja melalui persoalan hidup. Atau Tuhan tidak jarang bekerja melalui persoalan hidup untuk mengajarkan kita lebih mengenal Kristus secara pribadi. Maksudnya bahwa Tuhan sering bekerja melalui persoalan hidup, melalui setiap penderitaan hidup, melalui setiap pergumulan hidup untuk mengajarkan kita lebih mengenal Dia secara pribadi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, menarik bagi saya secara pribadi ya. Menarik bagi saya secara pribadi bahwa peristiwa marah dalam pembacaan kita di malam hari ini dan Elim dicatat dalam satu perikop yang sama. Ya, marah dan Elim. Kebetulan atau tidak? Menurut pemahaman saya hal ini bukanlah kebetulan ya. Hal ini bukanlah kebetulan, melainkan memuat suatu janji Tuhan. Memuat suatu janji Allah yang luar biasa bahwa di balik marah Dia menyediakan Elim. Ya. Di balik tempat yang mata airnya pahit, Dia menyediakan Elim. Yang disampaikan di dalam ayatnya yang ke-7, di sana ada 12 mata air dan juga 70 pohon korma. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, jika kita merenungkan hal ini, melihat baik-baik, membaca baik-baik pembacaan kita di malam hari ini, ternyata di balik marah Tuhan menyediakan Elim. Seperti apakah Elim? Jelas tertuang di dalam ayatnya yang ke-27 tadi. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita terus menerus terpuruk dalam kepahitan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, membiarkan kita terus menerus ada dalam persoalan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita terus menerus ada dalam pergumulan. Apa yang kita gumuli saat ini? Sakit penyakit, persoalan hidup, persoalan ekonomi, dan lain sebagainya. Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk terus ada dalam persoalan itu. Sebaliknya, Ia menuntun kita untuk meraih berkat Tuhan yang sudah Ia sediakan bagi kita. Di balik persoalan, di balik kepahitan hidup, di balik pergumulan hidup, ada sesuatu yang indah. Ada berkat yang Tuhan sediakan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan,
Pertanyaannya bagi kita di malam hari ini, apakah saat ini kita ada ataupun apakah saat ini kita berada di marah? Ada kepahitan, ada pergumulan, ada persoalan, ada tantangan, ada segala hal yang kita alami yang menyakitkan dalam hidup ini. Marilah kita tetap menguatkan dan meneguhkan hati. Berjalanlah terus. Teguhkan, kuatkan hati. Yesus pasti menyertai kita menuju tempat yang Ia sediakan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Kesimpulannya bahwa di tengah kepahitan hidup, di tengah pengalaman pahit sekalipun, Tuhan turut bekerja mendatangkan berkat untuk kebaikan kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Dari firman-Mu kami kembali diteguhkan. Dari firman-Mu kami kembali diingatkan. Di tengah-tengah persoalan hidup, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah kepahitan hidup sekalipun, Engkau menyediakan berkat yang luar biasa bagi kami. Terima kasih, kuatkan hati kami, teguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Sehingga hari demi hari kami terus berjalan bersama dengan Tuhan untuk meraih berkat Tuhan yang sudah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, biarlah ini menjadi kekuatan kami, meneguhkan iman percaya kami untuk terus berjalan maju dan kuat menjalani hari-hari hidup kami. Terpujilah Tuhan, bersyukur untuk firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan dalam doa malam hari ini. Mari serahkan setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Pergumulan keluarga kita, pergumulan kita secara pribadi. Kita mau serahkan kepada Tuhan apa yang sementara kita alami saat ini, apa yang kita sementara gumuli saat ini, mari kita mau serahkan kepada Tuhan, Tuhan yang menjadi jawaban atas setiap persoalan kita. Kita terus doakan situasi yang kita alami saat ini di tengah-tengah pandemi yang terus melanda bangsa, kota kita. Kita tetap memohon Tuhan memulihkan keadaan ini. Dan juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih terpapar dengan COVID-19, agar Tuhan memulihkan, Tuhan memberikan kekuatan hari demi hari sehingga pulih secara sempurna. Kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang masih bergumul dengan sakit penyakit, kita tetap memohon kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka hari demi hari. Oleh karena itu, sebelum kita berdoa bersama, kita menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 197, Aku Tahu Yang Kupercaya. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan ref. Bangsa
berdoa. Bapa di surga, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Kami menyebut Engkau Bapa karena Engkau Allah yang dekat dengan kami. Malam hari ini kami datang kepada Tuhan, membawa setiap syukur bahkan juga permohonan kami kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan tetap memberkati, memelihara kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami menyampaikan setiap permohonan kami di malam hari ini, Tuhan menilik seluruh keberadaan hidup kami. Ampuni, kuduskan kami jika ada hal-hal yang kami perbuat tidak memuliakan Engkau. Baik lewat pikiran, tutur kata kami, bahkan perbuatan kami. Terima kasih Bapa. Kami pun bersyukur atas pengampunan yang Tuhan beri bagi kami. Membawa kami untuk hari demi hari terus memperbaharui hidup kami. Untuk lebih lagi memuliakan Engkau. Terima kasih malam hari ini ada waktu bagi kami untuk datang kepada Tuhan menyampaikan setiap permohonan kami. Kami tetap bergumul dengan keadaan dan situasi yang kami alami sampai hari ini. Dengan virus corona yang terus kami alami sampai hari ini baik di kota Samarinda, bahkan juga di bangsa kami, bahkan terlebih di tengah-tengah dunia ini. Kami tetap memohon kepada Tuhan, segala sesuatu ada dalam kendali Tuhan. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati kami tetap memohon belas kasihan Tuhan. Engkau memulihkan keadaan kami, memulihkan kota kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan keadaan dunia ini. Sehingga hari demi hari kami boleh melihat pemulihan yang daripada Tuhan, yang terus Tuhan kerjakan, membawa kami untuk terus boleh berserah diri, bahkan terus menyerahkan seluruh keberadaan hidup ini dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa juga menyerahkan seluruh pergumulan jemaat-Mu di tempat ini. Ada yang bergumul untuk kehidupan keluarga, orang tua, anak-anak, suami atau istri. Kami serahkan semuanya dalam tangan kuasa Tuhan. Kau memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk boleh menjalani setiap hari-hari hidup mereka di tengah-tengah pergumulan yang mereka alami. Jadikan mereka kuat, bahkan biarlah mereka terus boleh berpengharapan kepada Tuhan bahwa Engkau satu-satunya jawaban dari setiap persoalan dan pergumulan hidup ini. Terima kasih Bapa, berdoa untuk jemaat kami yang masih dalam proses pemulihan, bahkan juga jemaat kami yang terpapar virus corona sampai hari ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan, memohon kuasa Tuhan menjamah mereka. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan baru hari demi hari, kesehatan yang baru hari demi hari, sehingga mereka terus boleh dipulihkan, menikmati pemulihan dan kesehatan yang sempurna yang asalnya daripada Tuhan. Kami tetap berdoa juga untuk jemaat kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit yang sudah lama diderita sampai hari ini. Kami tetap memohon Tuhan menjamah mereka. Tuhan memulihkan keadaan mereka, bahkan menguatkan hati mereka, menguatkan iman percaya mereka kepada Tuhan. Untuk terus melihat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Walaupun di tengah-tengah sakit yang dialami, diderita. Seperti firman-Mu di malam hari ini. Di tengah-tengah pergumulan, tetap ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan untuk kami raih bersama dengan Tuhan. Karena itu biarlah pengharapan ini akan terus memberikan kekuatan kepada jemaat kami yang masih bergumul dengan sakit penyakit. Bahwa Tuhan sanggup memulihkan keadaan mereka. Terima kasih memberkati keluarga yang mendampingi, Tuhan kuatkan. Tuhan berikan kesabaran, kemampuan untuk terus boleh melayani, mendampingi, merawat dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa terus untuk setiap kegiatan ibadah kami yang masih kami lakukan secara online. Kami tetap memohon Tuhan memberkati segala sesuatu yang kami buat, persiapkan untuk setiap ibadah yang dilakukan. Baik ibadah kelompok doa, ibadah umum jemaat. Semuanya boleh berjalan baik dalam pertolongan Tuhan. Fasilitas yang dipakai Tuhan berkati dan urapi sehingga semua boleh berfungsi dengan baik dan kami pun boleh menikmati persekutuan kami.
Terima kasih Bapa, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhan, Engkau memberkati. Pemerintah bangsa kami Tuhan, tolong mereka berikan hikmat bijaksana untuk terus melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka. Bahkan kami semua, seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan berkati di sepanjang melakukan setiap aktivitas tugas dan tanggung jawab. Tuhan tolong berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan hikmat dan kemampuan sehingga boleh melakukan setiap tanggung jawab dengan baik dalam pertolongan Tuhan. Jemaat kami yang berduka kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan tolong hiburkan dan kuatkan. Bahkan setiap keluarga kami dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memelihara, melindungi, memberkati mereka. Biarlah mereka tetap ada dalam keadaan baik seperti Tuhan memelihara kami. Terpujilah Tuhan, setiap apa yang kami lakukan, kami mohonkan kepada Tuhan, biarlah semuanya terjadi sesuai dengan pimpinan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu bagi kami di sepanjang persekutuan kami malam hari ini dari awal, pertengahan bahkan sampai berakhirnya. Oleh karena itu, sebelum kami mengakhirinya kami memohon biarlah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih yang besar di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Allah Roh Kudus, memelihara memberkati kami, mulai malam ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan permohonan kami, bahkan mengakhiri persekutuan kami malam ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, demikian ibadah kita di malam hari ini. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan.